Halo teman-teman, gimana? Sudah siap? Oke. Nah, untuk penjelasan di video ini nanti kita akan membahas salah satu materi tenses ya yang ada di dalam bahasa Inggris yang teman-teman khusus ini nanti tidak boleh tidak tahu. Jadi supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, tolong siapkan dulu coret-coretannya atau apapun lah yang bisa nanti membantu kalian membuat rangkuman dari apa yang akan saya jelaskan. Oke, siap ya? Saya mulai sekarang. Present continuous ya. Yang pertama kita akan mempelajari dari contoh kalimat di bawah ini. Yang pertama, number one, Sarah is in her car. Sarah sedang berada di mobilnya. She is on her way to work. Dia sedang di perjalanan menuju ke kantor untuk bekerja. Sarah is driving to work ya. Sarah is driving to work. Nah, di sini Sarah is driving to work ini adalah satu contoh dari penggunaan present continuous ya. Sarah sedang mengendarai mobilnya untuk menuju ke kantor. Artinya this means she is driving now. Sekarang now sekarang ya. Sekarang dia sedang mengendarai mobil at the time of speaking, pada saat berbicara ya. Nah, pada saat saya berbicara sekarang ini ya, kondisinya Sarah is driving. Sarah sedang mengendarai. Kegiatannya, the action is not finished ya. Proses atau kegiatan Sarah mengendarai mobil itu masih berlangsung, belum selesai. Nanti ada polanya teman-teman. Ketika kita lihat pola ya, kita lihat pola ini, Sarah is driving to work ya. Dari pola itu nanti di sini ada subject ya, plus be is mr plus verb ing adalah the present continuous ya. Nah, ini Sarah. Nah, ini tuh belum selesai kegiatan mengendarai mobilnya. Untuk kalimat positif, teman-teman nanti punya subject, tentu ada be, langsung ketemu dengan verb ing ya. I'm driving, you are driving, he, she, it, is ya. Ini untuk to be-nya tidak boleh salah subjek. I am, you, they, we, are, he, she, it, is plus verb ing. Untuk kalimat negatif sama sebenarnya, cuma kita punya di sini not ya. I'm not driving, you are not driving, he isn't driving, you aren't driving, I'm not driving. Untuk kalimat interrogatif ya, kalimat tanya, be-nya itu diletakkan di depan, baru kemudian nanti diikuti dengan subject plus verb ing. Jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya ya, karena ini adalah kalimat interrogatif. Selanjutnya, I'm doing something ya. Saya sedang mengerjakan sesuatu. Artinya I'm in the middle of doing it. Saya di tengah-tengah proses mengerjakan sesuatu itu, di kerangka proses. I have started doing it. Saya sudah mulai mengerjakannya, dan I haven't finished it ya. Saya belum menyelesaikannya. Jadi di kerangka proses, di tengah-tengah prosesnya. Contohnya seperti ini teman-teman.
Please don't make so much noise. I'm trying to work. Saya sedang bekerja ya. Saya sedang bekerja berarti maksudnya adalah saya di tengah-tengah atau saya di kerangka proses sedang melakukan pekerjaan saya. Mungkin saya sedang mengajar atau saya sedang mengetik di kantor dan lain sebagainya. Where is Mark? He is having a shower ya. Dia sedang mandi. Berarti Mark sedang di dalam kamar mandi ya. Mungkin lagi sikat gigi atau apa ya. Tapi yang jelas masih dalam kerangka proses mandi. Let's go out now. It isn't raining anymore ya. Sekarang sudah tidak hujan ya. It isn't raining anymore. Sudah tidak hujan lagi, kondisinya sudah tidak hujan di luar. Jadi yuklah keluar nongkrong kemana gitu kek. Nah ini ya yang berikutnya. Sometimes, terkadang, the action, kegiatannya is not happening at the time of speaking. Terkadang kegiatan itu tidak berlangsung pada saat berbicara. For example ya, Dian is talking to a friend on the phone. Dian sedang berbicara dengan temannya di telepon. Dia bilang, saya sedang membaca novel yang bagus nih. I'm reading a really good book at the moment. It is about a man who, ini tentang laki-laki yang bla bla bla, kira-kira seperti itu. Nah ini loh yang saya maksud dengan kerangka proses. Dian kan lagi nelpon ya di sini ya, tapi dia bilang I'm reading a really good book. Pada saat at the time of speaking, pada saat Dian ngomong I'm reading a really good book, dia kan bukan sedang membaca bukunya, tapi yang dimaksud pada saat dia menelpon dan dia bilang I'm reading a really good book, dia itu sedang dalam kerangka proses membaca. Dia mungkin sudah membaca ya, tapi sekarang ini pada saat dia sedang menelpon itu kegiatan membaca novelnya belum tamat, belum selesai. Nah ini, Dian is not reading the book at the time of speaking. Pada saat ngomong dengan temannya di telepon, Dian kan tidak sedang membaca buku. She means, maksud dia bahwa she has started it, dia sudah mulai membaca bukunya, tetapi dia belum menyelesaikannya. She is in the middle of reading it, di kerangka proses sedang membaca buku. Kira-kira seperti itu ya. Masuk nggak ya penjelasan saya di pemahaman teman-teman? Nanti kalau masih susah untuk dipahami, silahkan ya nanti kita diskusi bareng-bareng di kolom komentar supaya nanti saya bisa sedikit membantu teman-teman yang masih kesusahan, atau teman-teman yang sudah paham nanti boleh membantu ya teman-temannya yang masih kesusahan juga, supaya nanti kita bisa sama-sama belajar. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini ada beberapa contoh lagi. Number 1, Mas Irham wants to work in Italy, so he is learning Italian. He is learning Italian ya. Ini di sini. Dia sedang belajar bahasa Italia karena mau bekerja di Italia. Tetapi pada saat Mas Irham ngomong wants to work in Italy, dia tidak sedang mempelajarinya, tetapi sekarang ini kondisinya Mas Irham sedang dalam kerangka proses mempelajari bahasa Itali. Begitu ya, bisa dipahami. Penjelasan sama halnya ketika saya ini sekarang sedang sekolah S2 misalnya. Pada saat saya ngomong saya sedang kuliah S2, kan saya sedang tidak duduk di kelas mendengarkan dosen ceramah, bukan, tetapi masih dalam kerangka proses kuliah karena belum tamat. Next, some friends of mine are building their own house ya. Beberapa teman saya sedang membangun rumahnya. Bukan berarti
bukan, sorry, pakai bahasa Jawa ya saya, bukan berarti terus mereka sedang angkat-angkat pasir, sedang masang genting, begitu bukan, tetapi sedang proses membangun rumah. Nanti kita boleh menggunakan ini teman-teman, time signal ya, penanda waktu today, this week, this year, this afternoon dan lain sebagainya yang masih menunjukkan ini periode waktu sekitaran sekarang, begitu ya. Nah ini tadi toh sedang belajar. Ini ada beberapa contoh ya. Jadi nanti ada dua kolom, ada dua kelompok kalimat yang ada di sebelah kanan dan kalimat yang ada di sebelah kiri ya. Nanti silahkan cocokkan, match it ya, sesuai dengan konteksnya. I have done for number 1. Please don't make so much noise ya. Kira-kira yang masuk yang mana ya konteksnya? Oh, yang F ya, berarti I'm trying to work, karena saya sedang bekerja, sedang proses bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Biasanya kan gitu ya, 9 to 5. Mungkin sekarang masih jam 2 lah ya, jam 3. Jadi kan pekerjaan saya belum selesai, tapi kan saya sudah mulai pekerjaan saya. So please, karena saya sedang bekerja, teman-teman jangan berisik dong. Nah, kira-kira konteks kalimatnya nanti seperti itu. Jadi ini number 1 ya nanti, dan 2 sampai 8 please do it at home ya, sebagai bahan latihan. Ini teman-teman ada beberapa referensi yang saya gunakan ya. Jadi sebelum saya menjelaskan video ini, saya mempersiapkan juga sebaik mungkin agar tidak ngawur kayak gitu ya, karena nanti saya juga belajar di sini, teman-teman juga belajar, kita nanti sama-sama belajar, kira-kira seperti itu ya. Tentu masih bersama Oak Brothers English ya, with me Mas Irham, your speaking partner. Guys, if you would like to boost your English speaking skill ya, please just watch this content ya in Oak Brothers English, boost your speaking skill ya, with me Mas Irham, and thank you teman-teman semua ya. Have a wonderful day everyone, bye bye.